Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel Belajar Praktis. Yuk bantu like, subscribe, dan share ke teman-teman anak-anak, semoga bermanfaat. Dalam podcast ini kita akan membahas tentang kalimat hauqalah dan asmaul husna. Sesuai dengan KMA nomor 108 tahun 2019, kita akan membahas materi berikut. Perhatikan konsep yang guru sampaikan. Kita akan mengawali dengan mengenal kalimat hauqalah, kemudian cara mengucapkan, kemudian dan jumlah atau hauqalah. Ada dua kata yang sangat ditekankan dalam kalimat ini, yaitu qaula dan kuat. Sedangkan lafal penuhnya adalah la qaula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Artinya, tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Hauqalah, haula adalah daya atau kekuatan yang sering kita keluarkan yang sifatnya terus-menerus dan berulang-ulang. Jadi kekuatan ini sudah sering sekali kita dapatkan, misalkan kayak api itu pasti panas, salju pasti dingin, sedangkan batu bersifat keras seperti itu. Sedangkan kuat itu bersifat jarang muncul, tidak terus-menerus dan tidak masuk akal. Tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Contoh, mukjizat api yang tidak menghanguskan Nabi Ibrahim dan laut yang terbelah oleh tongkat Nabi Musa. Itu tidak bisa berulang-ulang, sehingga kita ketika ada di posisi yang sangat jatuh, kalau orang zaman sekarang bilang minder, terpuruk gitu, atau galau. Nah, anak-anak itu kan biasanya zaman sekarang bilangnya aku sedang galau. Itu orang Islam jauh-jauh hari, udah sejak zaman dulu itu menjelaskan kalau kita itu lagi jatuh, lagi galau, itu nggak usah bikin TikTok, nggak usah bikin yang curhat ke sosial media, curhatnya ke Allah dengan kita sering-sering menyebut la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, gitu ya. Dan dalam sebuah kisah diriwayatkan Hubaib bin Salamah sangat senang berperang sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Pada suatu peristiwa, ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama, tapi tidak menang-menang, tidak terbuka-buka. Nah, dia hampir putus asa. Kemudian tentara muslim membaca kalimat hauqalah ini dan bertakbir. Akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya, benteng tersebut hancur sehingga pasukan muslim dapat membebaskan Romawi. Kapan saja sih kita mengucapkan kalimat thayyibah, anak-anak? Kalimat thayyibah itu artinya adalah kalimat yang baik ya. Ketika kita mendapatkan beban berat, mendengar azan, ketika meminta pertolongan kepada Allah. Ketika kita sering-sering membaca kalimat hauqalah, kita akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, apa dibaca yang keras? Betul, dosa kita sebuih lautan akan dihapus Allah. Kemudian nomor 2 dibaca? Iya. Ketika dibaca yang keras? Iya, simpanan di surga. Kalau kita nabungnya di dunia rajin menabung, di akhirat kita juga harus rajin menabung. Nabungnya mudah banget, gak pakai duit, tapi dengan kita sering-sering mengingat Allah dengan kalimat hauqalah. Yang keempat, menghilangkan kesusahan. Jadi kalau semuanya kita sudah pasrahkan ke Allah, Allah yang tahu yang terbaik, hati kita jadi tenang, hidup kita tentram, bawaannya happy. Kalau sudah happy, kita jauh dari penyakit,
termasuk saat ini ya anak-anak, termasuk waktu corona ini, kita pasrahkan ke Allah. Kita yang penting jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Selain itu nanti kita pasrahkan semuanya sama Allah, tetap sholat, tetap ngaji, dan tetap belajar. Seperti itu Allah akan senantiasa menjaga kita. Yang kelima, mempercepat datangnya rizki. Siapa di sini yang pengen sepeda baru, ya, pengen baju sekolah baru, pengen tas baru? Rezeki anak-anak yang solih ini dititipkan kepada orang tuanya. Kalau anaknya solih, anaknya baik, suka membaca kalimat hauqolah, rezekinya ke orang tua. Rezeki orang tua ngalir, apa yang diinginkan anak-anak pasti akan dibelikan orang tua. Wah, gitu nggih. Atau kebalikannya, kalau anak-anak suka mengumpat, miso, suka yang buruk-buruk, Allah juga akan menghukumnya lewat orang tua. Mungkin ternaknya mati, terus mungkin nggak dapat kerjaan, terus itu bisa jadi karena kita yang kurang baik gitu nggih. Jadi mulai sekarang jadi anak yang baik, anak yang soleh, biar rezekinya dititipke orang tua rezekinya lancar, bahagia, kita juga lancar, bahagia, umurnya jadi panjang. Yang keenam, merupakan tanaman surga. Yang ketujuh, silahkan baca, termasuk salah satu pintu surga. Kemudian kuis kali ini adalah melafalkan kalimat hauqolah dan arti secara lantang, dikirim video. Nomor WhatsAppnya Bu Guru tunggu ya. Baik. Kita pertemuan selanjutnya membahas Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ya, silahkan dibaca. Dan jumlahnya adalah 99 nama seperti yang sering kita lafalkan ketika masuk sekolah sebelum memulai pelajaran. Kita selalu membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, seperti itu sampai dengan As-Sabur. Siapa yang kangen sekolah? Baik, yang kangen sekolah setiap sholat berdoa sama Allah, ya Allah, aku pengen sekolah, aku pengen kembali beraktivitas. Semoga corona ini segera berlalu, wabah ini segera berlalu, sehingga hamba, teman-teman, dan bapak ibu guru dapat berkumpul dan bersekolah seperti biasanya. Asmaul Husna yang kita akan bahas kali ini ada dua, yaitu Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Al-Qawiyyu yang maha kuat, Al-Qayyum yang maha mandiri. Al-Qawiyyu yang maha kuat, cara membentuk keimanannya adalah 1-3 tersebut. Al-Qawiyyu mempunyai arti maha kuat. Sifat Allah yang maha kuat mengandung maksud bahwa Allah memiliki kekuatan yang sempurna. Tiada makhluk satupun yang dapat menandingi kekuatan Allah, sebab Allah jugalah yang memberi kekuatan pada diri semua makhluk ciptaannya. Kekuatan Allah bersifat kekal dan abadi. Jika ada manusia yang mempunyai kekuatan itu, hanya bersifat sementara, sedangkan kelak dia juga akan menua, kemudian lemah, dan akhirnya meninggal dunia, termasuk hewan maupun tumbuhan. Jadi tidak ada kekuatan di alam semesta ini yang bisa menyamai kekuatan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat 74 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma qaddarullaha haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar makhluk kuat lagi perkasa. Surat Al-Hajj ayat 74. Sedangkan Al-Qayyum yang maha mandiri
tidak membutuhkan siapapun dalam menciptakan dan mengatur manusia. Hanya kekuasaan Allah semesta alam dapat berjalan secara teratur. Semua yang ada di alam ini saling memberi, saling menerima, saling butuh, saling memanfaatkan. Semisal anak-anak butuh orang tua untuk menghidupi, kemudian anak-anak butuh makan dari tumbuhan, entah itu dari hewan ya. Dan kalau kalian punya tumbuhan di sawah, tumbuhan butuh kalian untuk apa? Untuk pupuk, kemudian menyirami. Kalau kalian punya hewan di rumah berarti ngasih pakan, seperti itu. Semua saling butuh. Tapi Allah tidak. Allah Maha Mandiri. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Surat Al-Imran ayat 2. Hikmah dari mengimani Asmaul Husna Al-Qayyum adalah yang pertama, mengetahui kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dibaca anak-anak yang keras. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan orang lain. Yang keempat, membiasakan diri untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Nah, dalam pertemuan kali ini kita tutup dengan anak-anak mengerjakan lembar kerja siswa akidah akhlak kelas 5. 1 sampai 5, soalnya ditulis di buku tulis, dikerjakan, nanti Bu Guru cek jawabannya, Guru kirim nilainya. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa menghubungi Bu Guru lewat WhatsApp. Seperti itu. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa setiap waktu berdoa agar corona cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.